Ketemu lagi dengan saya Pak Elias Simbolon. Tetap semangat dan salam sehat bagi kamu semuanya. Saat ini saya kembali menjelaskan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan jarak titik terhadap garis. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini kamu lebih memahami, lebih mengerti dalam mengerjakan soal yang berhubungan dengan jarak titik terhadap garis. Soal pertama, pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P adalah pertengahan EH. Tentukan jarak titik P terhadap diagonal AC. Yang pertama kita gambar dulu kubusnya, seperti yang saya gambar ini. Kemudian kita gambar sesuai dengan soalnya. Titik P pertengahan EH. P pertengahan EH. Yang ditanya, tentukan jarak titik P terhadap diagonal AC. Tentukan jarak titik P terhadap diagonal AC. Ingat konsep jarak. Konsep jarak itu adalah tarik garis tegak lurus dari titik P terhadap garis AC. Kita tarik. Saya gunakan putus-putus ya. Saya buat namanya P aksen. Ini tegak lurus. Tapi posisi P aksen di mana? Kita belum tahu. Untuk menentukan P aksen, kita gunakan garis bantu. Misalnya saya tarik AP atau PA. Sebaiknya kamu gunakan pakai penggaris. Saya pakai penggaris. Kalau saya gunakan penggaris terlalu lama durasi videonya. Kemudian saya tarik dulu diagonal BD. Sudah pasti diagonal BD dengan diagonal AC berpotongan di tengah-tengah. Ini saya buat namanya T. Saya tarik garis bantu yang lain. Boleh nggak PC? Boleh. Tapi kelihatannya kurang membantu. Saya tarik sekarang PT. PT saya tarik. Apakah ini membantu? Putus-putus ya. Sekarang perhatikan segitiga PAT. Apakah panjang PA sama dengan PT? PA itu dibentuk oleh segitiga PEP. PEA, siku-siku di E. EP karena P-nya di pertengahan berarti ini 3. Ini 6. Ya, kemudian PT dari mana kita gunakan? Seandainya ini saya tarik ke atas, di tengah-tengah, posisi di tengah-tengah. Ya. Perpotongan diagonal FH dengan EG. Kemudian saya tarik kemari. Juga membentuk segitiga siku-siku. Ini kemari panjangnya 6. Ini kemari panjangnya 3. Berarti panjang PT sama dengan panjang AP. Jadi demikian di sini bahwasanya panjang AP itu sama dengan panjang apa? PT. Ya. Akibatnya karena AP sama dengan PT, karena AP sama dengan PT, akibatnya apa? Berarti P aksen itu di tengah-tengah dari AT. Ya kan? P aksen itu tepat di tengah-tengah apa? AT. Dengan demikian bahwasanya AP aksen itu sama dengan P aksen T. Atau sama dengan setengah dari apa? Setengah dari AT. Berapa panjang AT? Sudah pasti AT itu adalah setengah dari apa? AC. Berapa panjang AC? AC diagonal berarti 6 akar 2. Sama dengan setengah dari ini berarti 3 akar 2. Oke? Kalau gitu AP aksen sama dengan P aksen T sama dengan setengah AT. Setengah dari AT berarti 3/2 akar 2. Sekarang kita cari panjang AP sama dengan PT sama dengan berapa. Perhatikan segitiga AEP. AEP, siku-siku di mana? Siku-siku di E. Berarti
AP sama dengan akar dari AE kuadrat tambah EP kuadrat sama dengan akar dari AE-nya 6 kuadrat, EP-nya 3 kuadrat sama dengan akar dari 36 tambah 9 sama dengan akar 45. 45 itu 9 kali 5, berarti sama dengan 3 akar 5. Ini AP sama dengan apa tadi? PT. Oke? Kalau gitu sudah mudah kita cari apa? PP aksen. PP aksennya kita sudah bisa cari. PP aksennya. Perhatikan segitiga apa? Perhatikan segitiga P aksen A. Siku-siku di mana? Di P aksen. Kalau gitu, PP aksen sama dengan akar dari AP kuadrat kurang AP aksen kuadrat. Ini kuadrat kurang ini kuadrat. Sama dengan akar dari AP-nya, berapa panjang AP-nya? 3 akar 5 kuadrat. Kurang berapa AP aksennya? 3/2 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 3 kuadrat 9 kali 5 45 kurang 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat 2, berarti 9 kali 2 18 per 2 kuadrat 4 sama dengan akar dari, sama akan penyebut cara SD aja, 4 kali kemarin 4 kali ke 4 5, berarti 4 kali 4 5 180 kurang 18 per berapa? 4. Kurangkan 180 kurang 18 dulu berapa? 162 per 4. Ubah atau sederhanakan, 162 itu berapa kali berapa? 81 kali 2 per 4. Kalau gitu menjadi berapa? Akar 81 9. Ini per 4 akarnya, berarti per 2. Akar 2 P aksen. Inilah jarak apa? Titik P terhadap diagonal AC. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin. Kita lanjutkan contoh nomor 2. Pada balok ABCD EFGH dengan panjang rusuknya AB-nya AB, BC, BF berturut-turut 12, 3, dan 4. Berarti panjangnya 12, lebarnya 3, tingginya 4. Itu maksudnya. Panjangnya 12, lebarnya 3, tingginya 4. Ditanya adalah, tentukan jarak titik A ke garis HB. Jarak titik A ke garis HB. Jarak titik A ke garis HB. Konsepnya, tarik garis dari titik A tegak lurus terhadap garis AB. Saya tarik misalnya garis, tapi nggak tahu kemana posisinya. Yang penting saya tarik dulu tegak lurus. Tegak lurus, saya buat ini namanya A aksen. Oke? Tapi bagaimana cara kita untuk mencari A aksen? Kita gunakan lagi garis bantu. Kita gunakan garis bantu. Kita tarik A-nya. HA. Sekarang sudah ada segitiga BAH yang membantu. Saya copot ini segitiga BAH. Saya copot sekarang seperti ini. Ini B-nya, ini A-nya, ini H-nya. Adalah merupakan segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya, di sini siku-sikunya. Panjang AB-nya 12. Panjang AH-nya, berapa panjang AH? Nanti dulu. Panjang BH-nya, panjang HB-nya berapa? Nanti kita cari dulu. Gambarnya dulu kita pindahkan. Jaraknya, tarik garis tegak lurus. Kita belum tahu di mana posisinya. Ini A aksen. Panjang AH. Jadi untuk AH sama dengan berapa? Perhatikan
segitiga A, E, H. Siku-siku di mana? Siku-siku di E. Berarti AH sama dengan akar dari AE kuadrat tambah ini EH kuadrat. Akar dari AE-nya, tingginya 4 kuadrat. Lebarnya berapa? 3. Berarti akar dari 16 tambah 9 sama dengan akar 25. Ternyata panjangnya 5. Ini panjang A. Oke. Kemudian panjang BH-nya. Karena HB itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang, ingat panjang diagonal ruang suatu balok. Selalu itu panjang diagonal ruang selalu nih HB-nya sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ini SD punya. Akar dari P-nya berapa? 12 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar dari berapa ini? 144 tambah 9 tambah 16 sama dengan akar dari 169 sama dengan berapa? 13. HB. HB-nya sudah ada, HB-nya sudah ada, AH-nya sudah ada. Kalau gitu bagaimana cari A aksen? Kita gunakan lagi lah konsep luas. Jadi untuk model seperti ini kita gunakan konsep luas. Apa itu konsep luas? Luas sama dengan kita pandang alasnya AB, tingginya A. Berarti setengah AB kali AH. Sama dengan kita pandang alasnya HB, tingginya A aksen, setengah HB kali A aksen. Tinggal coret. Berapa panjang AB-nya? AB-nya 12. AH-nya tadi berapa panjangnya? 5. HB-nya tadi berapa HB-nya? 13 kali A aksen. Berarti A aksen sama dengan 12 kali 5 berapa itu dulu? 60 per 13. Inilah panjangnya. 60 per 13. Silahkan mau diubah ya jadi masalah. Oke. Kita lanjutkan contoh berikut. Diketahui 5 TABC dengan TA tegak lurus bidang ABC. TA tegak lurus dengan bidang ABC. AB tegak lurus AC. AB sama dengan AC sama dengan 4. Dan TA sama dengan 2 akar 10. Jika TD tegak lurus BC, maka jarak titik A ke garis TD sama dengan, gambarnya dulu kita pahamin. Saya sudah gambarkan di sini. Nah, 5 TABC dengan TA tegak lurus bidang ABC. Ini dipahami nih, TA tegak lurus bidang ABC. Berarti ini T. Ini A. Tegak lurus, berarti ingat ini tegak. Jangan miring ya. TA, ini A, ini B, ini C. TA tegak lurus ABC, berarti ini tegak lurus kemari. Ini tegak lurus juga kemari. Kemudian AB tegak lurus AC. AB tegak lurus AC. Ini tegak lurus. Oke. Kemudian AB sama dengan AC. AB-nya 4. AC-nya juga 4, tidak saya tulis ya. TA-nya 2 akar 10, TA 2 akar 10. Jika TD tegak lurus BC, TD tegak lurus BC, maka jarak titik A ke garis TD, berarti TD. TD ini D-nya sekarang. Posisinya di mana? Katanya TD tegak lurus BC, berarti D itu tepat pada pertengahan BC. Karena tegak lurus. Kenapa? AB sama dengan TB sama dengan TC. Berarti dia di tengah-tengah. Yang ditanya adalah jarak titik A terhadap garis TD. Jarak.
Jarak berarti kok nanti kita tarik garis di sini kemari. Tapi kita cari dulu garis bantunya. Apa yang perlu kita cari? Ya. Pertama kita tarik dulu AD. AD. Ini pasti tegak lurus. Udah? Pasti tegak lurus. Kita cari dulu panjang AD. Karena tadi AB sama dengan AC, berarti panjang BC-nya AB-nya 4, AC-nya 4, berarti ini BC-nya pasti 4 akar 2. Harus sudah paham itu ya. Kalau begitu BD-nya itu menjadi 2 akar 2. Kalau begitu, untuk mencari AD sama dengan, perhatikan segitiga apa? Segitiga ADB. Siku-siku mana? Siku-siku di D. Maka AD sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang BD kuadrat. Sama dengan akar dari AB-nya berapa? 4 kuadrat dikurang BD-nya 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 16 dikurang 8. Benar? 2 akar 2 di kuadrat, benar 8? Oke, benar. Sama dengan akar 8. Atau sama dengan 2 akar 2. Itulah panjang AD. Sekarang apa lagi yang kita butuhkan? TD. Kita mau cari TD. Sama dengan, perhatikan segitiga. Kan? TAD. Siku-siku di A. Ya? TAD. Siku-siku di apa? Di A. Kalau begitu maka TD sama dengan akar dari TA kuadrat ditambah AD kuadrat. Sama dengan akar dari berapa TA? 2 akar 10. Kuadrat ditambah AD-nya tadi berapa? 2 akar 2. Sama dengan akar dari 2 akar 10 kuadrat, 4 kali 10, 40. Tambah 2 akar 2 tadi, 8. Benar? Sama dengan akar 48. 48 itu sama dengan berapa? 16 akar 16 kali 3. Atau sama dengan 4 akar 3. Inilah panjang TD. Oke. Kalau begitu kita sudah bisa cari jaraknya. Konsep jarak tadi, jarak titik A terhadap garis TD. Tarik garis tegak lurus. Tarik garis tegak lurus dari titik A terhadap garis apa? TD. Tegak lurus. Ini saya buat A aksen. Sekarang kita bisa dapatkan A aksen menggunakan apa? Konsep luas. Oke? Kita mau cari A aksen sama dengan konsep luas. Luas sama dengan setengah untuk segitiga TAD. Nah, segitiga TAD. Ini perhatikan segitiga TAD. Konsep luasnya, alasnya AD, tingginya TA. AD kali TA. Sama dengan alasnya TD, tingginya A aksen. Setengah ini TD kali A aksen. Coret. Berapa panjang AD-nya? AD-nya tadi 2 akar 2. TA-nya berapa TA-nya? TA-nya 2 akar 10. Sama dengan TD-nya berapa TD-nya? 4 akar 3 kali A aksen. Maka A aksen sama dengan 2 akar 2 kali 2 akar 10 per 4 akar 3. Benar nggak tadi 4 akar 3? Benar. Ini selesai kan? Tinggallah apa? Akar 20 per akar 3. Sama dengan, sederhanakan.
Akar 20 itu sama dengan 4 akar 5 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan, kalikan menjadi 2 akar 15 per 3 atau sama dengan 2 per 3 akar 15. Oke, inilah jarak apa? Jarak titik A terhadap garis T. Oke, kita lanjutkan biar lebih paham. Terakhir, diketahui bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan BC. Tentukan jarak titik C terhadap garis TA. Ingat dalam menggambar dikatakan bidang 4 beraturan berarti terdiri dari 4 bidang yang sama bentuknya. Bidang berbentuk semuanya adalah segitiga sama sisi. Ini T, A, B, C. Terdiri dari 4 bidang yang sama. TAB, TBC, dan ABC, yaitu segitiga sama sisi. Paham kan? Kemudian panjang rusuknya, sudah pasti panjang rusuknya semuanya 6. Oke. Kemudian titik P terletak pada pertengahan BC. Pertengahan BC di sini titik P. Ya. Udah berarti ini pasti berapa? 3. Ini 3. Pertengahan berarti kalau ditarik ini AP, ini pasti akan tegak lurus. Kenapa? Karena di tengah. Karena segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Ditanya itu tentukan jarak titik C terhadap garis TA. Jarak titik P terhadap garis TA. Bagaimana caranya? Supaya membantu ini karena sudah terbantu dengan gambarnya, saya tarik AP-nya sudah, TP-nya saya tarik. Nih. Kita lihat AP dengan TP pasti sama. Karena semua bidangnya adalah merupakan segitiga sama sisi yang panjang rusuknya sama. Nah kan? Dari sini AP sama dengan apa? TP. Sama dengan berapa? Kita cari. Perhatikan segitiga APB. Siku-siku di mana? Di P. Segitiga APB. Siku-siku di P. Berarti AP sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang BP kuadrat. Sama dengan akar berapa panjang AB-nya? 6. 6 kuadrat kurang 3 kuadrat. Sama dengan akar. 6 kuadrat 36. 3 pangkat 2, 9. Sama dengan akar dari berapa itu? 27. 27 itu 9 kali 3. Berarti ini 3 akar 3. Inilah panjang AP. Sama juga dengan panjang TP. Akibat AP dengan TP panjangnya sama, maka jarak titik P terhadap garis AT akan tepat, proyeksi titik P terhadap garis AT akan tepat di tengah-tengah. Tarik garis dari titik P tegak lurus terhadap AT. Nah ini, nah, pasti ini sama. Kalau gitu mudah, dan ini siku. Saya buat namanya P aksen. Sudah kalau gitu, kita mau cari P aksen sama dengan berapa? Tinggal perhatikan segitiga apa? Segitiga P aksen A. Boleh P aksen T sama. Siku-siku dia apa? P aksen. Kalau gitu P aksen sama dengan nih akar dari AP kuadrat dikurang AP aksen kuadrat sama dengan akar dari, berarti tadi panjang AP-nya berapa? 3 akar 3. 3 akar 3 kuadrat. AP aksennya berapa? 3. Berapa 3 akar 3 kuadrat?
3 kuadrat dulu 9. Akar 3 kuadrat dulu 3. 9 kali 3 dulu 27. Kurang 9. Sama dengan akar berapa ini? 27 kurang 9. Berapa? 18. 18 itu 9 kali 2. Sama dengan apa? 3 akar 2. Inilah PP aksen. Jadi jarak titik P terhadap garis AT adalah 3 akar 2. Gampang kan? Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini kamu bisa lebih paham dan mengerti yang berhubungan dengan jarak titik terhadap garis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.